Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sutris Pelangko yang akan menemani waktu santai teman-teman semuanya yang lagi nonton channel ini. Oke teman-teman, pagi ini kita tidak racing lagi. Sekarang kita sudah sampai di spot sambil menemani anak-anak mancing teman-teman. Jadi hari ini kita menepati janjinya anak-anak karena dia pengen mancing. Oke, kita gas hari ini. Oke, ini spot kita teman-teman. Masih spot yang lama. Nah, nembak bang. Mancing bang. Nah, inilah perahu yang akan menemani perjalanan sahabat fishing kami hari ini. Pak Guru, pas kok. Oke teman-teman, kita tripnya hari ini bersama guru kita Master Buya tadi, masih bersama beliau dan juga ditemani oleh anak-anak ini teman-teman. Dam, Peti, yuk, mantap. Ini para angler teman-teman. Mudah-mudahan nanti dapat ikan tuna. Oke, gas hari ini. Ini biduk kita teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen mancing, di sini banyak sekali biduknya teman-teman. Yang punya biduknya bapak ini teman-teman. Tuh, bapaknya sedang bersihkan biduk. Lihat apa Dam? Lihat apa kita hari ini? Pergi mancing? Iya. Pak. Hah? Tap. Hari ini kita kembali berpetualang lagi. Kali ini spot kita adalah Teluk Buo, spot yang juga selalu dikunjungi. Selain tempatnya yang tenang karena di sini teluk dan juga tidak berombak, jadi sangat cocok sekali untuk membawa anak-anak mancing menggunakan perahu. Hari ini cuaca sangat cerah sekali teman-teman. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan hasil yang banyak. Mudah-mudahan saja airnya tidak keruh karena tadi malam itu hujannya sangat deras sekali. Mudah-mudahan saja tidak keruh teman-teman. Oke, kita gas hari ini. Tuh Master Buya Haradi udah duluan. Dia mau cari nawi teman-teman. Karena hari ini saya hanya menemani anak-anak mancing, jadi untuk superfishingnya mungkin tidak terlalu saya fokuskan teman-teman. Sekarang kita berangkat. Setelah semua perlengkapan sudah masuk ke dalam perahu, saatnya perahu kita dayung menuju spot. Teman-teman, Master Buya Haradi dapat 1 ekor tuh teman-teman. Kayaknya jenis ini nih teman-teman. Alhamdulillah. Pek bro. Hah? Mantap. Oh, kimbe teman-teman. Kimbe. Banyak bro? Rombongan enggak? Sikua ya. Alhamdulillah, shoot pertama Master Buya Haradi mendapatkan 1 ekor ikan kimbe. Ini Dam. Mantap Dam. Dapat ada tsunami. Alhamdulillah, hasil dari Master Buya Haradi. Trip pertama. Shoot pertama. Shoot pertama. Teman-teman, 1 ekor kimbe berhasil didapatkan. Alhamdulillah. 1 ekor kimbe. Nah, kedua bocil ini adalah generasi kita selanjutnya teman-teman, yang akan meneruskan perjuangan kita di lautan. Karena dari kemarin udah janji mau bawa anak-anak ini mancing, jadi janjinya harus kita tepati biar hatinya senang. Alasan pertama, kenapa anak-anak ini kita bawa mancing agar otak si bocil ini tidak terfokus kepada handphone saja teman-teman. Kita kali ini adalah Teluk Buo teman-teman. Nah, airnya lumayan jernih. Dari atas perahu saya melihat air laut terlihat lumayan jernih. Namun air laut ini juga tidak bisa kita tebak teman-teman. Di awal terlihat jernih, namun terkadang kalau udah nyampe ke ujung keruhnya minta ampun. Hari ini saya superfishingnya hanya sebentar, hanya menangkap beberapa ekor ikan saja dan hasil tangkapan nantinya langsung kita masak di lokasi. Strike, salah satu angler kita Pati, umpan pancingnya akhirnya dimakan oleh ikan. Alhamdulillah ikan berhasil didapatkan. Ayo belum strike lagi. Angkut. Alhamdulillah. Shoot kedua Master Buya Haradi teman-teman. Dapat kerapu zunu ini. Alhamdulillah.
Selang beberapa menit, Master Buya Haradi kembali mendapatkan satu ekor ikan kerapu zungu. Pagi ini, untuk sementara 2 ekor ikan berhasil didapatkan. Tolong cariin. Di sini, saya pun mulai mempersiapkan perlengkapan mencoba turun mencari peruntungan di pagi hari ini, teman-teman. Mudah-mudahan ikannya masih ada ditinggalkan oleh Master Buya Haradi. Karena anak-anak ada di atas perahu, jadi saya supervisinya tidak terlalu jauh dan masih di sekitaran perahu, agar anak-anak dapat saya pantau pergerakannya dan tetap dalam pengawasan saya. Jangan hanya hobi saja yang kita kedepankan, teman-teman. Keselamatan anak-anak itu yang lebih utama. Perburuan pun saya mulai. Karet sepergan siap ditarik. Bismillah. Penyelaman pertama sekitar 3-4 meter dari permukaan. Di sini tadinya saya melihat satu ekor ikan bibir tebal yang ukurannya tidak terlalu besar. Namun setelah menunggu beberapa detik, sepertinya ikan enggan bertemu dengan saya. Kembali menyelam untuk kedua kalinya. Kali ini dari kejauhan saya melihat gerombolan ikan beronang. Namun ikan masih terlalu jauh untuk saya bidik. Semakin saya mendekat, ikan malah semakin menjauh. Ikan beronangnya terlihat sangat liar sekali, teman-teman, karena mungkin sering diburu. Dari dasar lautan, saya melihat ada banyak sekali ikan-ikan kecil bermain di permukaan karang. Namun, di antara ikan-ikan kecil ini tidak ada satu pun terlihat ikan target berkeliaran. Sungguh malang. Selang beberapa menit, terlihatlah satu ekor ikan kerapu macan yang sedang bersiap menunggu kedatangan saya, seakan dia tahu tuannya datang. Dan tidak menyia-nyiakan kesempatan, ikan kerapunya langsung saja saya bidik dan tembakan saya lepaskan. Alhamdulillah kena. Shoot pertama saya, satu ekor ikan kerapu macan berhasil didapatkan. Hanya beberapa meter dari spot ikan kerapu tadi, di sini saya kembali melihat satu ekor ikan bibir tebal. Belahan saya coba mendekat dan siap membidik ke arah target. Ketika bidikan saya sudah rasa pas, tembakan saya lepaskan. Alhamdulillah kena lagi. Hasil kembali bertambah. Ikannya langsung saya tarik dan saya bawa ke atas permukaan untuk saya selamatkan dan menaruh ikannya ke gantungan ikan. Geser dari spot yang tadi, di sini air laut mulai tidak bersahabat, teman-teman. Air lautnya terlihat keruh dan jarak pandang mulai terbatas. Namun, perburuan masih saya lanjutkan. Berharap di balik keruhnya air ini ada seekor tuna segadang dorom lewat di hadapan saya.
Andai saja ikan target seperti GT sebanyak ini teman-teman, pastilah senang hati saya melihatnya. Betul, tapi itu hanyalah khayalan tingkat tinggi. Bak kata pepatah, jauh berenang banyak dilihat, lama menyelam banyak yang ditemui. Salah satunya ikan lionfish ini. Tidak sengaja saya temukan di sekitaran bakau. Ikan cantik yang racunnya sangat berbahaya. Racun ikan ini ada di siripnya teman-teman. Nah, karena udah capek berenang sampai ke seberang teluknya, melihat air laut yang tampak tidak bersahabat lagi, saya pun kembali naik ke atas perahu. Di sini, Master Buya Haradi juga kembali naik ke atas perahu. Hasil yang beliau dapatkan cukup lumayan banyak. Ada beberapa ekor ikan kakap juga yang beliau dapatkan. Sayangnya, beliau tidak bawa kamera, jadi kita tidak bisa melihat ketika shootnya. Mantap hasil pagi ini teman-teman. Mantap. Alhamdulillah, karena hasil tangkapan hari ini sudah memenuhi target untuk kita masak, jadi kita lanjut dayung perahunya ke tepi sambil bawa anak-anak ini yang nggak tahan lagi pengen mandi. Jadi kita cari yang ada pantainya teman-teman, agar si bocil ini bisa menikmati hobinya yang suka mandi. Setelah biduk diparkirkan, selanjutnya ikan yang kita dapatkan tadi dibersihkan. Nah, ikan yang kita bersihkan ini nantinya akan jadi menu makan siang. Hari ini kita akan masak gulai sepade teman-teman. Setelah isi perut ikannya dikeluarkan, selanjutnya ikannya kita cuci dan dibersihkan dengan air. Nah, perlu diingat nih teman-teman, jadi laki-laki itu harus serba bisa. Jangan jadi laki-laki manja dan pemalas yang mau enaknya saja. Jadilah laki-laki yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan jangan hanya mengutamakan hobimu saja. Ingat itu. Lihatlah anak-anak ini teman-teman, betapa senangnya mereka bermain. Liburan yang sederhana ini setidaknya telah menjauhkan mereka dari layar HP. Karena anak-anak ini belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Mari kita ciptakan momen liburan yang penuh cerita, tawa, dan kasih sayang. Bukan hanya waktu habis di depan layar. Setelah panjang lebar bercerita, tibalah sesi yang paling ditunggu-tunggu guys. Hari ini kita akan jadi ibu-ibu rumah tangga, yaitu masak hasil tangkapan. Yang pertama kami lakukan adalah masak kopi, menu wajib yang tidak boleh dilewatkan. Nah, di sini bumbunya sudah kami siapkan teman-teman. Cabai yang sudah di blender, langkok-langkok, daun kunyit, daun ruku-ruku, serai, dan asam kandis. Semuanya kita masukkan ke dalam kuali dan tunggu airnya mendidih. Setelah mendidih barulah kita masukkan ikannya. Mantap. Kita bikin sepade teman-teman. Setelah ikannya kita masukkan satu persatu, saatnya kita tunggu ikannya masak. Paling lama 15 menitan lah teman-teman. Nah, liburan yang paling bagus untuk anak-anak ini adalah membawanya bermain di alam terbuka, seperti saya saat ini. Manfaatnya silakan teman-teman baca. Nah, gulai sepadanya udah hampir masak.
masak teman-teman. Setelah ikannya masak, masih ada sesi yang kedua, yaitu masak udang yang digunakan untuk umpan pancing tadi teman-teman. Karena masih banyak tersisa, daripada mubazir, lebih baik kita masak saja. Karena wajannya terlalu kecil, jadi masaknya harus 2 kali. Selanjutnya, setelah gulai sepadanya masak, saatnya kita hidangkan. Karena anak-anak udah pada lapar. Oke teman-teman, sudah kita hidangkan, bisa kita makan. Abi, ambil ya. Masing hari ini. Bismillah, mari kita makan. Alhamdulillah, sungguh sangat nikmat sekali teman-teman. Makan di tepi pantai ditemani si bocil yang ganteng-ganteng ini. Dengan suasana pantai yang tenang dan angin yang berhembus sepoi-sepoi menambah nikmatnya kebersamaan. Jangan lupa selalu bersyukur. Alhamdulillah. Nasi makan teh yang kerupuk tuh lagi. Yuk. Oh, dalang. Oke, kita temani anak-anak ini. Sampai jumpa di trip berikutnya teman-teman. Wassalam.